Perkenalkan, nama saya Nathaniel Adiwindra Tio. Saya dari kelas G dengan nomor induk mahasiswa 143173. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dua hak kasus yang pernah terjadi. Nah, di era modern saat ini, kreativitas dan inovasi itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, karya intelektual perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui Intellectual Property Rights atau IPR. Hak kekayaan intelektual ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta, pemilik merek, maupun pemegang desain untuk memanfaatkan hasil karya mereka dan mencegah hak lain meminta menirunya atau memakainya tanpa izin. Nah, tapi kenyataannya dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada terhadap hak kekayaan intelektual ini. Pada video ini saya akan menjelaskan dua contoh itu tadi. Yang pertama, ini ada kasus hak desain industri antara Ferrari dengan juga Ares Design, dan juga kasus Adidas versus Payless Shoes dalam bidang hak merek. Kasus pertama ini adalah kasus Ferrari versus Ares Design. Ini muncul pada tahun 2018. Perusahaan modifikasi mobil asal Italia ini bernama Ares Design memperkenalkan sebuah proyek kendaraan yang dikenal dengan nama Project Panther. Mobil tersebut dibangun menggunakan basis Lamborghini Huracan. Namun, desain eksteriornya dibuat sangat mirip dengan mobil Ferrari 250 GTO, salah satu mobil klasik paling ikonik milik Ferrari. Nah, kemiripan tersebut terlihat pada bentuk bodinya, proporsi kendaraan, lekukan samping, hingga karakter visual keseluruhan mobil. Akibatnya, Ferrari menilai bahwa Project Panther telah meniru identitas desain yang menjadi ciri khas Ferrari 250 GTO. Ferrari kemudian menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak desain industri. Menurut Ferrari, desain sebuah kendaraan bukan hanya sekedar tampilan visual, tapi juga merupakan set intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan reputasi yang sangat besar. Di sisi lain, Ares Design berpendapat bahwa kendaraan tersebut bukanlah Ferrari, palsu. Mereka menyatakan bahwa Project Panther merupakan hasil modifikasi legal karena menggunakan platform dan teknologi yang berbeda, yaitu milik Lamborghini Huracan. Kasus ini muncul perdebatan mengenai batas antara modifikasi kendaraan atau resto mod dengan pelanggaran desain industri. Walaupun tidak berakhir dengan putusan pengadilan besar internal, kasus ini menjadi contoh paling penting bahwa desain kendaraan dapat memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat ditiru secara bebas oleh pihak lain. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap desain industri ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain untuk menggunakan dan melarang pihak lain menggunakan desain yang sama tanpa izin. Kasus kedua ada yang bernama Adidas versus Payless Shoes. Kasus kedua ini berasal dari industri fashion dan berkaitan dengan hak merek. Adidas merupakan perusahaan olahraga yang terkenal pastinya, dengan identitas visual berupa 3 garis atau three stripes yang telah digunakan selama puluhan tahun dan dikenal luas oleh masyarakat. Permasalahan muncul ketika perusahaan retail sepatu Payless Shoes menjual berbagai produk sepatu yang menggunakan 2 hingga 4 garis dengan penampilan yang sangat mirip dengan identitas sepatu-sepatu dari Adidas. Adidas menilai bahwa penggunaan motif tersebut dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Banyak orang berpotensi menganggap produk Payless memiliki hubungan atau afiliasi Adidas karena kemiripan desain yang digunakan. Atas dasar tersebut, Adidas mengajukan gugatan terhadap Payless di Amerika Serikat. Dalam proses persidangan, Adidas berhasil menunjukkan bahwa kemiripan desain tersebut telah memanfaatkan reputasi dan kekuatan merek Adidas untuk memperoleh keuntungan. Pengadilan akhirnya memenangkan Adidas dan memerintahkan Payless untuk membayar ganti rugi yang nilainya mencapai $305 juta. Putusan ini menjadi salah satu kasus pelanggaran merek terbesar dalam industri fashion. Di Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini melindungi pemilik merek dari penggunaan tanda atau identitas yang memiliki persamaan pada pokoknya merek yang telah terdaftar. Nah,
Dilihat dari kedua kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa hak kekayaan intelektual tidak selalu hanya berupa dari pencurian produk secara langsung, tetapi meniru desain kendaraan maupun menggunakan identitas visual yang mirip dengan merek terkenal juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Perbedaannya adalah kasus Ferrari berfokus pada perlindungan desain industri, yaitu bentuk dan tampilan produk. Sementara itu, kasus Adidas berfokus pada perlindungan merek, yaitu identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Meskipun berbeda jenis hak yang dilindungi, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hasil kreativitas, menjaga reputasi perusahaan, serta mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, berdasarkan dari kedua kasus tersebut, bisa disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam melindungi inovasi dan juga identitas suatu produk. Kasus Ferrari versus Ares Design ini menunjukkan pentingnya perlindungan desain industri, sedangkan kasus Adidas versus Payless menunjukkan pentingnya perlindungan merek dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, setiap individu maupun perusahaan harus menghormati hak kekayaan intelektual milik pihak lain dan menciptakan karya yang orisinal. Dengan demikian, inovasi dapat terus berkembang dan persaingan usaha dapat berlangsung secara sehat dan adil. Terima kasih.